Bayangkan sebuah hari di mana Anda berdiri di gerbang keabadian, bukan sendirian, melainkan sambil mendekap erat tangan ayah, ibu, pasangan, hingga anak cucu Anda. Allah memanggil keluarga besar Anda secara terhormat di hadapan seluruh penduduk langit. Pertanyaannya, amalan rahasia apa yang sanggup meloloskan satu keluarga sekaligus dari beratnya hisab kiamat, bahkan membuat seluruh pintu surga saling berebut berteriak memanggil nama Anda. Di sepertiga malam terakhir bulan Muharram ini, ada satu rahasia spiritual yang jarang dibongkar, yang jika Anda paksa diri untuk memulainya malam ini, masa depan akhirat Anda dan keluarga tercinta akan berubah total. Simak baik-baik, karena amalan ketiga di akhir video ini adalah kunci pamungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di serambi surga. Mari kita renungkan lembaran suci Al-Quran, tepatnya pada surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 25. Ayat ini memuat untayan kalimat yang sangat agung, menjadi proklamasi tentang keindahan tempat kembali, sekaligus hidayah kunci bagi kita semua yang mendambakan keabadian di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, yang artinya adalah, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan seuntai maklumat yang sangat membahagiakan. Kabar gembira ini ditujukan kepada sekelompok manusia pilihan yang telah mengantongi kepastian keselamatan dari Sang Pencipta. Sungguh sebuah keistimewaan yang luar biasa. Mereka adalah sosok-sosok yang masih menjalani kehidupan di dunia, namun berita resmi mengenai tempat tinggal mereka di akhirat kelak telah diumumkan dengan penuh kemuliaan. Bila kita membedah kaidah di dalam khazanah ilmu tafsir, terdapat sebuah tuntunan penting. Setiap kali Al-Quran menyuarakan sebuah kabar baik atau keutamaan amalan, jangan pernah kita menyimpulkan bahwa anugerah tersebut hanya dikunci untuk personal atau masa tertentu saja. Informasi tersebut sengaja dipaparkan ke hadapan kita agar memicu gairah iman, sehingga kita tergerak untuk memantaskan diri agar bisa melebur ke dalam golongan yang sama. Melalui redaksi tersebut, seolah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berbisik kepada setiap jiwa, aku membuka peluang emas ini bagi siapapun yang menaruh rindu pada tempat yang mulia ini. Kesempatan ini berlaku bagi generasi masa lalu, generasi hari ini, hingga generasi yang akan datang kelak. Para pakar tafsir merumuskan sebuah fundamen penting yang berbunyi, al-ibaratu bi umumil lafadhi la bi khususi sabab. Esensinya, indikator sebuah dalil Al-Quran dinilai berdasarkan keutamaan teks kalimatnya, bukan semata-mata terpaku pada latar belakang peristiwa khusus yang memicunya. Pintu anugerah ini dibuka lebar-lebar bagi setiap manusia
yang memiliki kemauan keras untuk menjangkaunya, terutama ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di bulan Muharram yang mulia ini. Berdasarkan pijakan kaidah di atas, mari kita urai prinsip mendasar yang telah ditetapkan Al-Quran bagi calon penghuni surga. Peluang ini murni bersifat universal, mengundang siapa saja tanpa sekat status sosial. Kriteria untuk memenangkan ridho dan surganya mutlak setara bagi siapa saja. Al-Quran menegaskan dua pilar utama. Yang pertama, simaklah dengan seksama untayan kalimat wabashiril ladzina amanu. Syarat mutlak yang paling awal adalah menanamkan akar keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilar kedua adalah wa amilus solehati, yaitu mereka yang menerjemahkan imannya ke dalam bentuk aksi nyata berupa amal kebajikan yang soleh. Mari kita ingat baik-baik, dalam kamus syariat, perbuatan manusia diklasifikasikan menjadi dua kutub. Ada amal soleh dan ada amal salah. Amal saleh bertindak sebagai lokomotif yang mengantarkan pelakunya menuju kemuliaan surga, sedangkan amal salah bertindak sebagai jurang yang menyeret pelakunya menjadi jauh dari ridhonya. Karena urgensi keterikatan keduanya sangat kuat, maka di dalam lembaran Al-Quran penyebutan kata iman hampir selalu digandengkan secara mesra dengan amal soleh. Mumpung kita masih berada di bulan Muharram, satu dari 4 bulan haram yang disucikan oleh Allah, segala amal soleh yang kita paksa untuk dikerjakan hari ini atau di bulan ini akan mendapatkan bobot spiritual yang berlipat ganda. Di bulan yang mulia ini, kita harus memilih amalan mahkota yang memiliki jalur khusus, di mana masing-masing amalan tersebut menyediakan akses pintu masuk spesifik bagi para pelakunya. Amalan yang pertama adalah pejuang sepertiga malam atau pintu tahajud. Mari kita bedah opsi amalan yang pertama. Karakteristik amalan perdana ini terikat ketat dengan dimensi waktu, yaitu hanya bisa ditunaikan secara sah pada sepertiga malam hari saja. Ketika matahari sudah terbit, maka masa berlaku amalan ini otomatis gugur. Amalan istimewa yang pertama ini akrab kita kenal dengan istilah ibadah sholat tahajud. Ketahuilah sahabat, di dalam arsitektur surga terdapat satu pintu gerbang eksklusif yang dinamakan pintu tahajud. Akses masuk melalui pintu ini dijaga dengan sangat ketat. Hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba yang memiliki rekam jejak sebagai ahli tahajud yang istiqomah. Mengenai perintah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai sebuah ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Akar kata tahajud berasal dari kosakata hajada yang memiliki makna aktivitas fisik yang terjadi setelah seseorang terbangun dari tidur sejenak. Adanya perubahan bentuk kata menjadi tahajjadah mengindikasikan sebuah perbuatan yang menuntut keseriusan tingkat tinggi, pengorbanan totalitas, serta tekad yang bulat. Bangun di sepertiga malam bukanlah perkara yang mengalir begitu saja. Ia membutuhkan perjuangan untuk melawan rasa kantuk dan ego keduniawian. Bagi Anda yang bertekad memenangkan pintu tahajud, pasanglah prinsip kemudahan di awal langkah Anda, sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Sholatul laili masna masna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Pola dasarnya cukup 2 rakaat saja terlebih dahulu secara konsisten. Tipe hamba yang konsisten bangun setiap malam, meskipun hanya sanggup mempersembahkan 2 rakaat tahajud ditambah 1 rakaat witir, kedudukannya jauh lebih dicintai Allah ketimbang orang yang meledak-ledak mendirikan sholat malam banyak rakaat di satu malam, namun setelah itu dia absen berhari-hari. Amalan kedua adalah benteng Ar-Rayyan atau puasa sunnah. Di saat gema panggilan dari pintu tahajud sedang bersahut-sahutan, dari sudut lain arsitektur surga berkumandang pula suara panggilan dari sebuah gerbang yang tidak kalah mulia. Pintu gerbang premium yang kedua ini dikenal dengan nama Ar-Rayyan, sebagaimana yang terdokumentasi dengan rapi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyanu yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum." Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut selain mereka. Mumpung kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang dijuluki Rasulullah sebagai bulan Allah atau Syahrullah, puasa di waktu ini memiliki keutamaan yang luar biasa setelah puasa bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Jika Anda merasa kapasitas fisik Anda kurang mendukung untuk begadang di sepertiga malam demi mengejar pintu tahajud, maka putarlah kemudi spiritual Anda untuk membidik target premium yang kedua ini. Jinakkan ego Anda melalui puasa sunnah di bulan Muharram ini. Mulailah dari puasa Senin dan Kamis atau puasa sunnah berturut-turut di pertengahan bulan hingga puasa utama di bulan ini, yaitu puasa Asyura. Sediakan saham amalan Anda agar nama Anda kelak diteriakkan oleh pintu Ar-Rayyan. Amalan yang ketiga, jalur VIP keluarga Al-Quran. Saudaraku, kini kita sampai pada penghujung materi yang menjadi mahkota dari seluruh rangkaian ceramah kita ini. Saya ingin mengajak kepada Anda untuk melihat sebuah amalan pamungkas, amalan ketiga yang memiliki akselerasi spiritual yang teramat dahsyat. Keistimewaan utama dari amalan ketiga ini adalah ia bertindak sebagai stimulan otomatis bagi jiwa. Begitu Anda bersedia memaksa diri untuk menekuninya, maka secara ajaib seluruh instrumen ibadah soleh lainnya, baik tahajud maupun puasa, akan ikut terdorong untuk aktif di dalam kehidupan Anda. Saking tingginya derajat kemuliaan yang dikandung oleh amalan ketiga ini, kelak para pelakunya tidak perlu lagi mengantri dengan cemas di depan satu pintu gerbang surga tertentu. Pintu tahajud akan terbuka menyambutnya. Pintu Ar-Rayyan akan melambaikan tangan mengundangnya, dan seluruh lapis pintu gerbang surga yang ada akan saling bersaing dan berebut memohon agar sosok mulia ini berkenan melangkahkan kakinya melewati jalur mereka. Amalan mahkota yang memiliki daya pikat spiritual sedahsyat itu tidak lain dan tidak bukan adalah komitmen murni untuk mengikatkan diri ke dalam barisan mulia para pecinta dan ahli Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Inna lillahi ahlina
minan nasi qalu ya Rasulullah man hum qala hum ahlul qur'ani ahlullahi wa khussatuh. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Beliau menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Maka dari itu sahabat, jadikanlah Al-Quran sebagai navigator utama sisa usia kita. Pelajari maknanya, amalkan isinya, dan paksa diri kita untuk selalu berinteraksi dengannya, mumpung momentum Muharram ini masih membentang luas. Jika kita mampu merawat komitmen ini, maka seluruh pintu kemuliaan surga berada di dalam genggaman kita. Dan semoga serambi surga malam ini menjadi wasilah lahirnya hamba-hamba ahli Quran baru dari majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat serambi surga, malam ini kita telah dibukakan jalan di antara 3 amalan mahkota tadi. Apakah itu pejuang sepertiga malam di pintu tahajud, pemburu gerbang arayan lewat puasa sunnah, atau mendekap Al-Quran sebagai jalur VIP? Mana yang akan Anda pilih dan komit eksekusi mulai malam ini juga? Tuliskan niat atau doa terbaik Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling mengaminkan agar menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak. Jika video ini mengetuk hati Anda, tekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan atau share video ini kepada keluarga atau sahabat tercinta. Satu rujukan kebaikan yang Anda bagikan hari ini bisa jadi adalah wasilah yang menggandeng tangan Anda menuju surganya kelak. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di majelis ilmu serambi surga berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.